action, let's go. 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Syifa Nazalia dari Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Setidaknya ada 5 jenis penelitian kualitatif, yakni biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Yang pertama, biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio atau hidup dan grafik atau penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Danzin dan Lincoln 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekedar melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikannya melalui tulisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut menurut Danzin dan Lincoln 2009. Dalam menulis biografi, seseorang diperbolehkan menuliskan cerita hidup seseorang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, membutuhkan dengan catatan memiliki data yang relevan. Metode geografi yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian adalah kisah kehidupan keseluruhan dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik, unik, khas, dan dianggap sangat luar biasa sehingga layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif, menurut Goni dan Al-Mansur 2012. Dalam pendekatan biografi, ada beberapa tahapan menurut Goni dan Al-Mansur 2012, yaitu yang pertama, peneliti dapat memulai studi biografi dimulai dari mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifat objektif dari tokoh utama tersebut. Yang kedua, peneliti mulai mencari dan menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap, konkret, konseptual dari si tokoh tersebut, catatan hidup, rekaman dokumentasi, informasi yang didapat dari metode wawancara. Yang ketiga, dari data-data yang sudah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data yang akan diambil untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi makna dari kata yang telah didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih baik, penjelasan, serta mencari makna lainnya untuk diceritakan. Dan yang kelima, mengaitkan arti data yang diperoleh dengan struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti data untuk dijelaskan secara berkesinambungan, menarik, dan jelas. Yang kedua, fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya fisiologis dan psikologis. Fenomenologi sebagai sebuah metode riset sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu,
Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek fisiologis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari peneliti fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Yang ketiga, grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu atau subjek penelitian berinteraksi langsung, mengambil bagian dan melebur berproses menjadi satu terhadap suatu fenomena menurut Herdiansyah 2010. Pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, adanya signifikansi. Yang kedua, kesesuaian antara teori dan observasi. Yang ketiga, dapat digeneralisasikan. Yang keempat, dapat diteliti ulang. Yang kelima, adanya ketepatan dan ketelitian. Dan yang keenam, bisa dibuktikan. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Yang keempat, etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskripsi dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap sekelompok atau masyarakat yang diteliti. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Dan yang kelima, studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Ada beberapa karakteristik dari suatu studi kasus, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan data untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip atau dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.